saya komunikasi tapi itu masih pertemanan, nggak apa-apa, teman biasa-biasa. Oh, Mila. Mila. Kong. Tua bangka tak sadar tua, nak jadi apa? Kerja menggila, asik berkubang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Sultan, rumah penuh kenangan. Keluarga, hari ini saya bertemu dengan cikgu saya. Guru saya, kalau bahasa Indonesianya itu namanya itu Fatur. Kalau nama isyaratnya gini nih. Hai Fatur. Ale. Ini nama Ale. saya, Ale. Beliau isyarat Ale. Beliau adalah guru bahasa isyarat saya. Kita akan tanya-tanya sedikit tentang kepribadian Fatur dan saya didampingi dengan sahabat saya, Ipan. Hai Ipan, nama isyaratnya seperti ini. Ipan di sini, dia ada tai lalat di sini nih. Oke. Fatur, saya mau tanya nih. Langsung ke masa kecil, boleh? Ya, itu boleh ya. Boleh. Gimana pada masa kecil dengan kondisi Fatur saat ini yang sulit berkomunikasi sama orang, itu jalanin kesehariannya gimana? Kalau bisa cerita ke kami gimana? Itu cerita masa kecilnya gimana dengan keterbatasan. Boleh buka. Oke, saya sedikit akan cerita tahun 2008 apa 2009 saya sekolah dulu waktu kecil. Bapak dan ibu saya mencari sekolah umum pertama, kemudian saya masuk sekolah umum. Saya mendapatkan hambatan ketika masuk sekolah umum. Saya berkomunikasi sedikit. Kemudian saya masuk kelas dan Bapak guru itu menjelaskan dengan gerak bibir, tapi saya tidak paham. Mungkin otak Fatur itu terbatas ketika ada mendapatkan informasi atau dan lain sebagainya. Bapak guru itu lapor ke orang tua saya. Kemudian sudah ketemu, guru itu memberitahukan tempat ada SLB, menyuruh Fatur untuk pindah. Karena Fatur terdapat masalah seperti ada hambatan dalam komunikasi dan tidak tahu bahasa. Bisa bahasa tahu tapi bingung untuk berkomunikasi. Kemudian pindah ke SLB Dharma Asih, nama SLB-nya. Iya, Dharma Asih. Di Jalan Ayani 2. Nah, di situ saya masuk kelas 4 SD. Tahun 2010 ketika itu saya masuk. Itu pertama kali saya belum tahu bahasa isyarat. Kemudian ada yang mengajak saya untuk komunikasi, ada yang tertawa karena saya menggunakan bahasa isyarat. Nah, saya tahu bahasa isyarat itu terdapat konsep atau visualisasi ikonis. Contoh seperti gelas. Ada bentuk konsep visualnya gelas. Nah, itu yang membuat saya paham. Dari omongan atau bahasa saya masih bingung ketika memahami itu. Prosesnya lama sih. Kemudian saya ngobrol dengan bahasa isyarat sedikit demi sedikit. Ada masalah di guru saya. Ternyata guru itu menggunakan SIBI, Sistem Bahasa Isyarat Indonesia. SIBI itu kadang-kadang guru selalu ngomong, selalu berbicara
menggunakan abjad satu tangan. Saya juga tidak paham ketika itu, tidak bisa mengambil konsep di CB itu. Ketika ada isyarat lain, saya dapat konsep dalam bahasa isyarat. Kemudian lama-kelamaan sampailah SMP. SMP saya berusaha mandiri, membaca sendiri. Saya mengabaikan guru, mungkin karena guru itu kurang dalam memberikan informasi. Akhirnya saya baca, paham dengan bahasa sendirinya. Kemudian saya merhatikan masyarakat ketika berbicara, sedikit demi sedikit saya berusaha menggunakan bahasa isyarat sama bahasa oral, tapi ada ketidaksesuaian. Jadi akhirnya saya menggunakan bahasa isyarat sampailah SMA. Alhamdulillah saya lancar berisyarat. Kemudian lanjut tahun 2018 ketika SMA kelas 3 saya lulus. Saya mau kuliah. Bapak dan Ibu mau fatur di Pontianak, kuliah di Pontianak karena sudah daftar. Tapi belum ada informasi terkait kelulusan. Tapi ketika saya sudah lulus, ternyata saya tidak keterima karena mungkin keterbatasan saya sebagai seorang tuli. Saya punya teman yang mengajak saya untuk kuliah. Kamu mau kuliah? Saya minta nomor kamu, kemudian saya video call. Kamu kuliah? Namanya di Universitas Brawijaya, itu inklusi. Terus saya mau daftar, saya ikut pada tahun 2019 ketika itu. Kemudian saya masuk, saya siap-siap wawancara. Yang pertama, yang kedua ada tes. Yang ketiga ada tanya jawab menggunakan bahasa isyarat. Saya menjawab dengan bahasa isyarat. Ada juga pendamping juru bahasa isyarat. Ketika pengumuman saya dinyatakan lulus. Alhamdulillah. Lulus ya? Masuk Universitas Brawijaya. Sekarang sudah semester berapa? Sekarang semester 5. Semester 5. Oke. Sekarang semester 5, kuliahnya online. Ya, kuliah saya online dari semester 4 sampai semester 5. Udah setahun lebih sih. Belum masuk lagi kuliah. Belum masuk kuliah. Sudah masuk kuliah. Oh, sudah, tapi online-nya maksudnya enggak tetap muka. Belum. Online terus. Ya, selalu online. Oh, gitu. Jika online itu saya menggunakan Zoom. Ada juga pendamping. Pendamping juru ketik sama juru bahasa isyarat. JB itu dari PSLD namanya. Yang memberi layanan juru bahasa isyarat. Oke. Sekarang kuliah dan sekarang tentunya Fatur ini memiliki aktivitas. Gimana aktivitas Fatur jalani dengan teman-teman? Sebelum perkuliahan, kegiatan saya masih masuk di komunitas WBDC. Itu pertama kali menggunakan bahasa isyarat, tapi isyaratnya itu beda. Isyarat di komunitas sama isyarat di sekolah. Komunikasi juga hampir beda. Ketika bergaul, ngobrol, saya paham. Saya bisa komunikasi, saya bisa berkegiatan, saya bisa ikut mengajar di kelas isyarat. Tempatnya di aula Balai Bahasa. Di aula dekat rumahnya Fahmi, saya lupa tahun berapa. Saya menjadi guru biasa. Lama-kelamaan saya sudah bergabung di komunitas itu, saya ngajar dan ikut kegiatan di situ juga. Terus setelah itu
di organisasi Gerkatin Kepemudaan Kalimantan Barat. Nah, di situ saya sebagai pengurus sekretaris, bagian sekretaris dalam kegiatan ataupun dalam merancang program, mempersiapkan kegiatan acara ketika ada undangan dan lain sebagainya. Undangan untuk tuli atau untuk masyarakat atau permohonan sebagai narasumber. Tidak mendiskriminasi tuli, bukan, tapi teman-teman tuli harus sadar akan kegiatan seperti itu. Sama seperti komunitas atau organisasi saling bekerja sama. Nah, sekarang menjadi instruktur atau jadi guru ya? Jadi guru. Ya, jadi guru sekarang. Guru saya. Bahasa isyarat. Sudah berapa lama menekuni itu? Mungkin sekitar 3 tahunan. 3 tahun. Ya. Jika masuk kuliah, bahasa isyaratnya budaya daerah-daerah tuli tentunya itu berbeda. Contoh di Sabtu, di sini di Pontianak isyaratnya seperti itu Sabtu. Nah, kalau di Malang, kok Malang gini? Malang beda lagi. Malang isyaratnya seperti itu hari Sabtu. Sabtu. Ya, Sabtu beda. Isyaratnya beda lagi. Di setiap daerah beda isyarat. Hampir sama seperti bahasa Jawa. Di setiap daerah kan beda-beda juga. Nah, kemudian saya ikut daftar pelatihan menjadi instruktur guru. Keterima. Ada guru yang mengajarkan saya, namanya Adi, panggilan isyaratnya seperti itu, tinggalnya di Jogja. Dia jago linguistik atau ahli bahasa. Kemudian saya ikut mendaftar menjadi guru, saya coba ikut pelatihan. Adi mengajarkan saya, ternyata saya baru tahu, akhirnya saya siap-siap untuk menjadi guru atau tenaga pengajar. Jadi tahun ini Pusbisindo cabang Pontianak membangun kira-kira beberapa bulan lalu terbangun. Nah, saya terlibat menjadi guru untuk mengajarkan bahasa isyarat terhadap Bapak Ibu atau masyarakat secara umum. Jika ada Bapak Ibu yang tidak bisa ngobrol sama keluarga yang tuli, saya membantu dalam memberikan pelajaran. Di dalam menyampaikan pembelajaran tentang bahasa isyarat, tentulah mengalami kesusahan. Nah, pengalaman Fatur yang paling susah pada saat kapan? Ya. Ngajar isyarat ya? Nah, ngajar isyarat. Murid-murid yang paling bebal-bebal itu yang mana? Gitu, lapor ke saya. Gimana tuh? Saya kesulitan pasti pernah atau ada kesulitan bahasa formal ketika murid-murid tidak tahu bahasa isyarat. Contohnya seperti SPK. Jadi untuk dasar itu bukan formal seperti bahasa-bahasa yang tinggi ya. Itu tidak bisa langsung paham, Bertahap. Jadi bertahap. Nah, itu baru tahu juga ketika saya mengajar. Seperti ketika saya mengajarkan Bapak, Bapak tidak bisa, tapi lama-kelamaan bisa. Yakin saya bisa. Saya tidak bisa. Saya belum bisa. Saya belum bisa. Perlu bertahap. Ya, memang sama seperti anak-anak, orang tua tidak bisa langsung paham sih, masih ada proses, butuh proses lebih lanjut lagi. Semoga bisa lancar bahasa isyarat untuk Bapak Ale. Amin. Nah, saya mau nanya nih.
Boleh. Udah ada cewek belum? Ini ceweknya nih yang dibawa nih. Belum. Oh, masih teman. Teman. Ya. Cie. Saya punya teman namanya Mila. Itu waktu pertama saya sedikit cerita. Apa ya? Sedikit cerita ya. Cie. Boleh. Mila ya. Mila. Pas waktu di sekolah di SLB itu saya bekerja sebagai TU atau bagian tata usaha. Kemudian saya mau melamar kerjaan lain. Tapi padahal aku belum kenal sama Mila. Ketika saya lewat depan Mila, saya kenal bapak kamu. Saya habis itu coba melakukan pendekatan, ngobrol sama Mila, bertanya tentang nama dan lain sebagainya. Kemudian saya mau minta nomor juga ketika itu. Saya tukar nomor, akhirnya sampai di rumah saya komunikasi, tapi itu masih pertemanan. Gak apa-apa, teman biasa-biasa. Oh, Mila. Mila. Kau ngopi kok. Cing kopi cing. Mila. Fatur. Belum teman. Oh, sebagai teman aja. Kagak, kalau gini nih artinya nih cantik. Kalau gini artinya ganteng. Kalau gini artinya muda. Kalau gini nih kikik. Pacaran ya? Kemewew. Belum. Beliau nih teman Mila datang ke sini. Mila adalah temannya. Teman yang sangat berjasa baginya. Cia. Tak bunyi Mila. Oke. Tuh. Sekarang kan lagi ngajari bahasa isyarat di Kabupaten Kuburaya. Yang notabene yang diajar tuh adalah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, ini saya susah ndak ngajar mereka. Dia kesusahan keluarga ngajar saya ini keluarga. Oke. Saya sudah memperhatikan, saya melihat karakter murid-murid sudah oke. Ada yang sulit menangkap ketika itu. Ketika level 1 dasar saya mengajarkan bahasa isyarat. Tapi saya merasa saya banyak sabarnya sih ketika mengajar, karena ada yang tidak nyambung, ada yang bahasa isyaratnya itu salah-salah, ada yang kebalik-balik, ada yang masih kaku gerakannya. Tapi tidak apa-apa, masih belajar. Kita masih belajar bersama. Saya membantu bapak dan ibu untuk pelatihan bahasa isyarat. Nah, pentingnya itu proses terlebih dahulu. Ketika sudah lancar bahasa isyarat, nah itu dia yang saya harapkan. Kelancaran dalam bahasa isyarat. Oke. Sulit sih tidak ada sih, masih proses. Sekarang mudah-mudahan Bapak tidak merasa kesulitan ketika saya mengajar dan bisa lancar bahasa isyarat. Saya enggak sulit. Cuma kalau udah ngasih soal diulang lah. Jangan sekali. Agak bebal tak salah. Oke. Pertanyaannya diulang-ulang ya. Tapi kan itu sudah diajarkan dari awal sudah diajarkan sampai ke ujian. Ketika ujian saya memang sengaja tidak mengulang, tapi tidak apa-apa. Itulah saya akan memberikan kesempatan 1 kali. Yang penting yang penting
saya memberikan informasi ke Bapak Ibu walaupun Bapak Ibu itu minta diulang, tapi saya tidak punya pilihan lain lagi. Jadi saya berikan semuanya. geram. Jadi kawan-kawan tuh pengen diulang. Kan maklum lah, otak orang tua ini kan agak-agak bebal, agak-agak lemah gitu kan. Nah, jadi minta ulang, tak dikasih keluarga. Tak dikasih. Rupanya ngetes dia di mana tingkat pemahaman kita di dalam menyerap informasi yang telah diajarin. Paham kami ini sebenarnya, cuman agak lama nangkapnya. Ya, gak apa-apa, sabar itu proses ya. Iya, gak apa-apa, sama seperti aku dulu. Ketika itu aku juga belajarnya bertahap juga. Tidak butuh buru-buru atau langsung bisa bahasa isyarat. Saya lulus enggak? Iya. Semoga lulus ya. Aku berharap enggak lulus. Jadi enggak lanjut. Ya sip, artinya enggak lulus. Oke, saya enggak lulus. Oh, belum tahu sih, saya belum tahu juga. Udah lah, saya lulus kan. Total nilai dan jumlah saya totalkan dulu, kemudian nanti saya informasikan ke teman-teman. Jangan khawatir lulus atau tidak lulusnya. Ya, menang. Yang penting kita komunikasi, walaupun kita tidak lulus atau lulus, kita tetap komunikasi dengan bahasa isyarat. Ya, itulah. Ya, benar, betul. Betul. Jika suatu saat, suatu saat nih, Fatur berhadapan, ini dengan orang yang memang di situ posisinya hanya dua, kamu dan orang itu, dan orang itu tidak bisa berbahasa isyarat. Gimana komunikasinya kira-kira tuh? Ya kalian berdua. Gimana tuh caranya tuh? Oke. Jika saya bertemu sama orang baru, saya tidak menggunakan bahasa isyarat langsung karena saya tahu itu tidak akan bisa. Saya menggunakan chat, saya tukar tulisan atau saya menulis di kertas, barulah saya sedikit mengajarkan bahasa isyarat. Ketika sudah menulis, pasti komunikasi. Itu pasti saya memberi informasi terkait kelas bahasa isyarat. Ada teknologi aplikasi baru namanya JBI, itu bisa digunakan untuk translate dari bahasa lisan ke tulisan dan sebaliknya. Nah, ada aplikasi seperti itu. Teknologi sudah bagus sekarang, sudah bisa memudahkan orang dengar untuk berkomunikasi. Tak kasih tahu aku dia. Kau tahu gitu kan, aku bisa langsung belajar ini, tidak bertanya, bingung ada hal yang aku letih nyarinya ya. Nyari di YouTube di mana bahasa isyarat ini, tidak dapat. Rupanya ada aplikasinya. Ya, ada aplikasinya itu. Saya berharap ketika sudah profesional, mungkin saya bisa membuat aplikasi bahasa isyarat untuk Pontianak aja. Karena aplikasi itu berasal dari daerah lain. Karena setiap daerah mempunyai isyarat yang berbeda-beda. Gitu. Bahasa isyarat ini sama nggak? Indonesia dan luar negeri? Lain? Ya, beda, lain. Cepat, kalau di luar negeri itu cepat. Tapi kalau di Indonesia ini masih pelan, masih menggunakan konsep. Kalau di luar negeri itu lancar sekali, cepat. Sebab otaknya di luar negeri itu, orang luar negeri bagus, tidak ada seperti diskriminasi, di sana saling membantu. Ketika ada dengar melihat ada teman tuli, langsung dibantu. Banyak sekali akses yang didapatkan ketika di luar negeri ataupun di daerah-daerah di luar negeri. Tapi di Indonesia masih terkendala terhadap akses, masih proses mungkin. Tidak apa-apa, semoga proses.
Kita mulai ya, semoga di Indonesia lebih banyak akses yang terbangun. Nah, jadi dengan dan tuli bisa saling bekerja sama. Betul. Podcast ini kan tidak ada penerjemah biasanya. Nah, seandainya penerjemah itu ada, bagus nggak kira-kira untuk kedepannya, biar kawan-kawan dapat mendapatkan informasi juga tentang apa yang kita sajikan. Tak mau aku di penerjemah nanti nih. Nah, aku ngomong gini ke aku di podcast kan. Perlu. Menurut saya perlu proses terlebih dahulu. Ketika akses sudah bagus atau tidak itu mungkin proses sih. Sebab di sini masih sedikit juru bahasa isyaratnya. Kalau semisal juru bahasa isyaratnya sudah lancar, sudah banyak, mungkin bisa disediakan. Ataupun juru bahasa isyarat itu ahli di satu bidang, bisa dikomunikasikan lebih lanjut. Nah, itu masih proses. Saya berharap di Jakarta ada akses juru bahasa isyarat. Di sana jadi di Jakarta itu juru bahasa isyarat menjadi sebuah profesi atau pekerjaan di Jakarta. Di tempat di gedung ada aksesnya. Ada HP-nya JBI itu dihubungkan sama HP-nya klien tuli. Ketika ada orang lain yang ngomong itu bisa langsung muncul penerjemah bahasa isyarat. Nah, itu di situ proses akses bahasa isyarat. Juru bahasa isyarat. Pak Mi, nanti kau jadi bahasa isyarat kami aja. Kan ada orang nih. Jadi bisa boleh. Jadi kita ngomong kan tamu kan, nanti muka dia itu sepotong ya nih kan. Separuh ya ikur. Cing, hui. Letakkan dia begini-gini dia. Macam mana tuh? Enggak, aku kena. Dia yang kena kak. Boleh. Ya, betul yang segini. Kan. Oke, kami sip. Betul. Teman-teman saya ini kan baru pertama kali belajar ini, ya, kelas bahasa isyarat. Nah, dan awalnya kami tidak mengetahui tentang ini nih, bisa dipelajari seperti ini, orang normal apa gimana, bisa belajar di mana gitu. Bahkan akhirnya kami belajar dengan Bang Fatur. Ini nanti kedepannya nih, Bang Fatur ngajar nih. Habis ngajar nih, terus kami ngapain? Ngumpulnya di mana? Ngomong bahasa isyarat kalau setelah selesai kursus. Ngomong di mana? Itu bisa ngajak Fatur atau Vigo untuk ngobrol di kafe, kumpul dan nongkrong di kafe mungkin bisa. Oke. Biasanya Sabtu malam atau Minggu malam free. Kita ngobrol di kafe. Oke. Di sini tempat kursusnya ada enggak? Bahasa isyarat. Ada di sini di komunitas WBDC, tapi masih menunggu COVID ini selesai. Oh, gitu. Jadi ketika sudah selesai pandemi, mungkin bisa dibuka lagi kelas bahasa isyarat. Tapi kelas bahasa isyarat di WBDC sama bahasa isyarat di Pusbisindo itu beda. Oh, gitu. Karena di Pusbisindo ada bayarnya, sedangkan di WBDC
gratis. Oh gitu. Nah, kalau di Pusbisindo itu mencetak yang lebih profesional, yang lebih dalam ada level 1, 2, 3, 4. Nah, kalau itu kalau yang WB apa? WBDC itu kepanjangannya West Borneo Komunitas Dev. Oke. West Borneo Dev Community. Di mana alamatnya? Oh maaf, saya kebalik nyebutnya. Gitu. Alamat WBDC di alamat sekitaran rumah itu di sekitaran. Di rumahnya Lydia. Cuma saya jalan mana? Di Sepakat jalan lewat Ayani dekat kafe Hey Hey. Nah, di belokan kafe Hey Hey itu. Oh, di situ tempat kumpulnya ya. Kawan-kawan tuh mau belajar. Ya. Mungkin WBDC bakal memberi informasi lebih lanjut tentang pembukaan kelas bahasa isyarat, tempatnya di mana dan lain sebagainya di Instagramnya. Oh, ada Instagram. Dan itu free. Oke. Sama di YouTube juga. Fatur, ada yang mau disampaikan ya untuk kawan-kawan yang ingin belajar ataupun yang tidak mengerti bahasa isyarat untuk kedepannya gimana? Apakah ajak sajalah kawan-kawan tuh untuk belajar bahasa isyarat biar enak. Ketika jumpa teman-teman bisa ngomong nyambung. Silakan. Ajak lah. Oke. Saya pesan untuk teman-teman dan bapak serta ibu, kakak, adik, mohon ketika bapak ibu, kakak atau membawa anaknya ketika bergaul sama teman-teman tuli atau dengar, bisa menggunakan bahasa isyarat supaya menambah informasi, bukan seperti mendiskriminasi. Bisa berkumpul dengan JBI atau berkumpul sama teman tuli. Harapanku ke depannya ketika sudah belajar bahasa isyarat itu bisa memudahkan ketika ngobrol dan ke depannya menjadi yang terbaik. Semoga bahasa isyarat ini bisa memudahkan bapak dan ibu untuk bisa lancar komunikasi dan terhadap anak-anak tuli dan tidak memaksakan anak-anak tuli untuk menggunakan bahasa isyarat. Contoh ketika ada anak tuli bebas untuk memilih menggunakan bahasa isyarat ataukah gerak bibir. Mungkin ada perasaan kesal terhadap bapak ibu, jadi saya mohon bapak ibu bisa mencari informasi, mengajak teman-temannya untuk ngobrol di komunitas. Saya berharap semoga bapak ibu bisa lancar komunikasi ke anak-anak tuli. Oke. Terima kasih Bang Fatur, Bang Fahmi. Terima kasih banyak sudah hadir di Rumah Sultan, sudah berbagi pengalaman. Mudah-mudahan keluarga semua yang ada, yang nonton ini paham dan kita lebih dekat lagi dengan kawan-kawan tuli. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.